Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 26 Juni 2025, Pekan Biasa ke-12 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 16 ayat 1 sampai dengan 12, ayat 15 sampai dengan 16. Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, hampirilah hambaku itu. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya sesuka hatimu." Lalu Sarai istri Abram menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau kemana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.
Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian.
enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, hingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jadikan sabda Tuhan jiwa perbuatan kita. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mencintai Allah bukan sebatas kata-kata dan doa-doa pujian saja. Tetapi Tuhan Yesus menekankan bahwa mencintainya adalah dengan bukti tindakan baik yang nyata, yaitu melaksanakan segala kehendak-Nya yang telah difirmankan melalui sabda dan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin orang yang banyak bicara dan janji saja, tetapi Ia ingin orang itu banyak melaksanakan perbuatan baik yang didasarkan sabda dan kehendak-Nya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memahami dan melaksanakannya, adalah orang yang menjadikan sabda Tuhan Yesus sebagai pedoman langkah hidupnya. Ia tidak akan goyah bila datang badai masalah kehidupan yang melandanya, seperti masalah ekonomi, perselisihan, penderitaan karena sakit, dan lain-lain. Ia akan terus bertekun pada kehendak Allah dan tidak akan berpaling darinya. Karena ia tahu dan sangat percaya kehendak Allah menuju kemenangan dan hidup abadi. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang mendengar dan memahami firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, dan tidak menjadikan sabda Tuhan sebagai jiwa bagi langkah hidupnya, ia akan goyah. Bila badai masalah kehidupan melandanya, ia akan mengeluh dan cepat berpaling dari Allah. Ia akan menuju pada kehancuran dan maut. Iman tanpa perbuatan baik adalah kosong. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Marilah kita mendengarkan, memahami, dan melaksanakan sabda serta pengajaran Tuhan Yesus. Jadikanlah sabdanya dan apa yang ia perintahkan dalam pengajarannya sebagai jiwa bagi setiap langkah hidup kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup, kita tidak akan mengeluh. Karena justru masalah-masalah tersebut akan semakin membuat kita kuat dan memampukan kita semakin teguh beriman kepadanya. Kita akan selalu berhadapan dengan masalah. Untuk itu, Tuhan Yesus ingin kita kuat dan mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Setiap manusia akan memikul salibnya dan menyelesaikannya sampai akhir tujuan hidupnya, yaitu kembali kepada Allah Penciptanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah memberikan pengajaran yang baik tentang bagaimana mendengar, memahami, dan melakukan sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mendengar, memahami, dan melaksanakan segala kehendak-Nya, agar kami semakin dikuatkan dalam menghadapi badai masalah kehidupan. Kuatkanlah kami agar mampu menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik, karena kami senantiasa berpegang padamu dan tidak berpaling darimu. Dan kami percaya bersamamu kami akan terus bersiarah menuju kepada kemenangan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.